Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian, khususnya di subuh menjelang pagi ini. Kembali kita diberikan taufik dan kemudahan untuk melanjutkan kajian online rutin kita dari pembahasan kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah karya Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-11, masih membahas atau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak, perbuatan baik, serta hubungan kepada sesama manusia. Nah, namun sebelumnya kita kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan rasa takut kepadanya, serta ilmu yang membuahkan amal saleh. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-80. Hadis yang ke-80, hadis dan datang dari Abi Inabah Al-Khawlani. Hadis datang dari Abu Inabah Al-Khawlani, yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi aniyatan min ahli al-ard wa aniyatur rabbikum qulubu ibadihi salihin wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa arraquha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wadah dari penduduk bumi. Dan wadah Rabb kalian adalah hati hamba-hambanya yang saleh. Dan hati yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang paling lembut dan hati yang paling santun. Nah, hati yang lembut maupun hati yang santun adalah keadaan hati seorang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kita tahu ya bahwasanya pada jasad diri seorang manusia ada segumpal daging.
Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, seluruh anggota badannya yang lain. Sebaliknya apabila dia buruk, maka buruklah seluruh anggota badannya yang lain. Segumpal daging itu adalah hati. Semua apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Pada diri seorang manusia, pada jasad seorang manusia ada segumpal daging. Yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila dia buruk, maka buruklah seluruh bagian tubuhnya yang lain. Katakanlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Dan keadaan hati manusia bertingkat-tingkat. Ada hati yang baik, bersih. Ada hati yang sakit, kotor. Ada hati yang mati. Waliyatubillah. Nah, hati yang bersih, hati yang baik adalah hati yang dipenuhi dengan kelemah lembutan. Nah, sehingga hati yang lembut akan membawa kepada perkataan dan perbuatan yang lemah lembut pula. Dia tidak berkata-kata kecuali dengan santun, dengan lembut. Karena perbuatan dan perkataan itu cerminan hati. Perbuatan dan perkataan itu cerminan hati. Maka yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah manusia-manusia yang lembut dan santun. Nah, di mana dia lembut dan santun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala saat dia berinteraksi. Nah, dan kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu atau tidaklah menghiasi sesuatu kecuali akan memperindahnya. Apa saja yang dikerjakan, apa saja yang dilakukan dengan lemah lembut, dengan cara yang santun, pasti akan memperindah sesuatu tersebut. Nah, seorang orang tua mendidik anaknya misalnya dengan lemah lembut, dengan santun, maka itu akan memperindah, memperbaiki keadaan. Anaknya pun akan tumbuh dengan karakter yang santun, lembut. Nah, sebaliknya jika seorang orang tua mendidik anak dengan kasar, dan apapun yang dihiasi dengan sifat kasar, maka akan merusaknya, akan memperburuk keadaannya. Seorang orang tua berinteraksi dengan anaknya misalnya, mendidik anaknya misalnya. Jika dia berlaku kasar, maka anaknya pun akan berlaku kasar. Mungkin saat itu tidak, karena dia tidak mampu membalas. Tapi ada masa orang tuanya lemah, tidak bisa apa-apa, lalu kemudian anak-anaknya sudah dewasa, sudah besar, maka dia pun juga akan bersikap kasar, waliyatubillah. Betapa banyak anak yang tega berlaku kasar kepada orang tuanya, itu karena orang tuanya sendiri yang telah mendidiknya dengan sifat kasar, waliyatubillah. Begitu pula kalau kita berbicara tentang bagaimana interaksi kepada sesama manusia. Seseorang yang bermuamalah dengan baik, dengan lemah lembut, dengan santun dalam berinteraksi kepada manusia, itu akan memperindah keadaannya dengan manusia. Itu akan memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Dan itu diperhatikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad salawatu rabbihi wassalamu alaihi tatliman katsira. Itu dicontohkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betapa beliau santun, betapa beliau lemah lembut di dalam berinteraksi, bukan hanya kepada para sahabat, orang-orang yang beriman, tidak.
Bahkan kepada orang-orang yang menyakiti beliau, orang-orang yang berbuat buruk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itu dia balas dengan lemah lembut. Ya. Nah, tentu jika itu berkaitan tentang hak dirinya, keadaan dirinya yang dilanggar. Adapun kalau ternyata yang dilanggar adalah hak Allah, yang dilanggar adalah agama, maka kita lihat Nabi SAW tegas. Tegas. Dalam perkara agama, beliau tegas. Tapi tatkala beliau yang dilanggar terkait pribadi beliau, nah, kita lihat banyak sekali dari orang-orang atau kisah yang diceritakan oleh para ulama, riwayat yang sampai kepada kita, bagaimana Nabi SAW itu berlaku lemah lembut dan santun kepada manusia, sampai kepada musuh-musuh Islam sekalipun, sampai itu menjadi sebab ya orang-orang kemudian mendapatkan hidayah. Nah, banyak sekali kisah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimana beliau berlaku lemah lembut dan santun. Ya. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian daripada akhlak yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah puji dan Allah abadikan pujiannya dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang begitu mulia, akhlak yang terpuji. Ya. Dan akhlak mulia ini, akhlak yang terpuji, berlaku lemah lembut, santun, dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya, itu hendaknya menghiasi diri seorang muslim dan muslimah, khususnya ikhwan dan akhwat yang sudah belajar agama. Ya. Nah, apalagi seorang dai, seorang duat yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada jalan Allah dan Rasul-Nya, itu hendaknya menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Karena banyak sekali fakta-fakta yang terjadi, yang kita dapati, orang-orang lari dari dakwah ini. Orang-orang kemudian enggan ya, dari dakwah yang hak ini bukan karena kebenarannya, tapi karena pembawanya yang tidak memiliki akhlak yang mulia. Ya. Dan akhlak mulia adalah hal yang menjadi penopang dan penunjang dakwah ini bisa ya, diterima oleh kaum muslimin, oleh manusia secara umum, karena akhlak yang mulia. Sebaliknya, akhlak yang buruk bisa menjadi sebab ya, dakwah ini ditolak, dakwah ini dijauhi. Olehnya itu, kita katakan hendaknya setiap muslim dan muslimah, khususnya setiap ikhwan dan akhwat, apalagi seorang duat, seorang dai, itu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Bersikap lemah lembut, bersikap santun ya, dalam berinteraksi kepada sesama. Karena manusia memperhatikan kita, yang paling pertama adalah akhlak kita yang dia perhatikan. Ya. Orang-orang yang ada di luar sana, itu mereka tidak akan melihat seberapa besar, seberapa banyak hafalan Quran kita, seberapa banyak hafalan hadis kita, berapa kitab yang sudah kita selesaikan, betapa seringnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian Islam ilmiah. Mereka tidak memandang itu. Yang pertama kali mereka lihat adalah akhlak kita. Ya, akhlak kita. Maka berlemah lembutlah dan berlaku santunlah kepada manusia secara umum, khususnya kepada kaum muslimin. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-81. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallam, Rasulullah sallam bersabda, inna lillahi ibadan laysa bi anbiya wala syuhada. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara manusia
ya, atau di antara golongan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan dari golongan para nabi, bukan juga golongan dari syuhada. Naam. Yakbituhumus syuhada wal anbiya yaumal qiyamah liqurbihim minallahi ta'ala wa majlisihim minhu. Akan tetapi para syuhada, para nabi itu iri melihat mereka, di mana mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala didekatkan di hari kiamat. Mereka didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu dekat ya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada. Fajatha a'rabiyyun ala rukbatayhi faqala ya Rasulullah sifhum lana wa jallihim lana. Maka seorang laki-laki Arabi, ya Arab Badui, datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian berlutut. Yani berlutut dengan kedua lututnya, seraya dia berkata, ya Rasulullah sifhum lana wa jallihim lana. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami, terangkan kepada kami ya, tentang siapa mereka, bagaimana ciri-ciri mereka. Ya. Artinya para sahabat ingin mengetahui, bukan hanya sekedar ingin mengetahui ya, ciri-cirinya tok, tapi mereka ingin menjadi golongan tersebut agar mereka bisa beramal, melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri mereka, posisi mereka di sisi Allah kelak di hari kiamat. Qal, maka Nabi SAW bersabda, qaumun min afna'in nas min nuzza'il qabail munabira min nur yakhafun nas wa la yakhafun hum awliya'u lillahi azza wa jal alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ayat. Mereka itu adalah sekelompok dari manusia, sekelompok orang ya, yang tidak dikenal ya, mereka tidak dikenal. Tasadaku fillah wa tahabbu fih ya, mereka itu saling bersahabat, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersahabat, berteman, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat mereka, yang kala Allah Subhanahu wa taala akan sediakan atas mereka mimbar-mimbar pada hari kiamat. Ya. Mimbar-mimbar yang bercahaya. Ya. Di mana kala itu manusia begitu banyak yang cemas. Ya. Begitu banyak yang gelisah, meminta agar dipercepat hisab di padang mahsyar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Hadis yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumi la dhilla illa dhilluh. Ya. Maka Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya pada hari itu. Di antaranya orang yang saling mencintai karena Allah, bersahabat, berteman karena Allah. Iya. Mereka itu adalah wali-wali Allah. Iya. Jadi wali Allah itu bukan yang bisa terbang, bisa menghilang. Iya. Wali Allah siapapun yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iya. Innama awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya para wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Walladzina amanu
Wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Dan Nabi sebutkan di sini, mereka adalah wali-wali Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam Quran surah Yunus. Mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak perlu takut. Tidak pula bersedih hati. Ternyata ciri dan sifat mereka adalah saling berteman, bersahabat, dan saling mencintai karena Allah. Kalau kita berbicara tentang saling mencintai karena Allah, ayyuhal wal akhwat kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali hadis yang berbicara tentang keutamaan saling mencintai karena Allah. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan, mendapatkan naungan. Di sini juga disinggung, mereka itu tidak cemas. Mereka mendapatkan naungan. Dan mereka di antara ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu saling mencintai, saling bersahabat, saling berteman karena Allah, bukan karena dunia. Berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri pertemanan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah adalah senantiasa menasihati kita dalam perkara kebaikan. Nah, itulah ciri-ciri sahabat yang mencintai kita, teman yang mencintai kita karena Allah. Dia tidak akan canggung. Dia tidak akan menahan diri untuk menasihati kita dari perkara yang bisa mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dia pun tidak akan canggung untuk menasihati kita dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah dan Rasul-Nya. Dari perbuatan-perbuatan atau perkataan yang bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Itulah sahabat. Bukanlah sahabat, bukanlah teman yang baik yang senantiasa membenarkan apa yang kita kerjakan. Tidak. Tapi sahabat, teman yang baik adalah yang mengingatkan kita, memotivasi kita untuk beramal saleh, dan melarang kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Itulah sahabat. Dan sahabat seperti itu hendaknya diperhatikan, hendaknya dipertahankan. Nah, sahabat yang jangankan perkataannya, baru saja kita melihat dirinya, kita sudah ingat akhirat. Belum dia berbicara, baru saja kita melihat dia, kita sudah ingat akhirat. Nah, karena tidaklah kita melihat dia kecuali dia berada di atas kebaikan misalnya. Bukan berarti dia luput dari dosa, bukan berarti dia manusia sempurna, tidak. Tapi kebanyakan, mayoritas waktunya itu dihabiskan dengan kebaikan, dihabiskan dengan amal saleh. Sehingga kalau kita dapati dia lagi berzikir, kita dapati dia lagi bersedekah, kita dapati dia lagi baca Quran, kita dapati dia lagi bermajelis. Nah, jadi baru melihatnya sudah ingat akhirat. Teman yang seperti ini jangan dilepas. Jaga. Dan hendaknya setiap kaum muslimin dan muslimah itu betul-betul bersahabat, berteman karena Allah. Nah, makanya Allah kelak berfirman, "Ainal mutahabbina fi?" Mana itu orang-orang yang saling mencintai karenaku? Aku akan naungi dia. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Di padang mahsyar. Yang matahari didekatkan. Yang diceritakan oleh Nabi sampai seseorang ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi di sana ada golongan yang mendapatkan naungan. Di antara mereka adalah orang yang bersahabat, berteman, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau kita berbicara tentang teman, maka masuk dari cakupan itu adalah kekasih. Naam. Kekasih, yakni pasangan-pasangan kita. Istri kita dialah teman kita.
Dia termasuk sahabat kita. Suami kita dialah teman kita. Dia termasuk sahabat dekat kita. Karena dialah yang paling dekat dengan kita. Makanya untuk mencari teman, untuk bersahabat, khususnya teman hidup, pasangan, hendaknya kita memilih ataupun menerima pasangan yang baik agamanya. Pasangan yang bisa kita saling bergandengan untuk melakukan ketaatan dan amal saleh, sehingga kita pun bergandengan dengannya kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan saling mencintai karena Allah disebutkan atau disinggung di dalam pembahasan ini karena ini sifat di antara sifat yang bisa menghadirkan hubungan yang baik antara sesama manusia. Nah, adapun kalau seseorang menjalin hubungan kepada sesama manusia hanya karena dunia, maka kita akan dapati bahwasanya hubungannya tidak akan berlangsung lama. Nah, beda dengan orang yang menjalin hubungan karena Allah. Berteman, bersahabat, berpasangan karena Allah. Itu beda dengan orang yang berteman, bersahabat atau berpasangan karena selain Allah, beda. Kalaupun hubungan mereka bertahan di atas kedustaan. Nah, yang suatu waktu, suatu masa akan terbongkar. Suatu waktu, suatu masa akan terbongkar. Dengan seiring berjalan waktu akan terbongkar itu. Contoh misalnya orang yang saling mencintai bukan karena Allah, mungkin karena harta, karena dunia. Si A mungkin memiliki harta yang banyak, maka si B dekat dengannya, berteman dengannya, bersahabat. Suatu waktu si A bangkrut, si B akan menjauh. Kelihatan cintanya dulu karena harta. Atau si A memiliki jabatan yang tinggi, akhirnya si B, si C dekat, bersahabat. Berlalu berapa tahun, jabatannya hilang. Akhirnya si C, si B pun hilang. Nah, itu jangka pendek. Adapun jangka panjang di akhirat, mereka bahkan saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Allah ceritakan di dalam Quran surah As-Zukhruf ayat ke-67. Di mana Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'd. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lain. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Illal muttaqun. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi di hari kiamat mereka akan saling memusuhi antara satu dengan yang lain. Oh, ini si fulan dulu yang mengajak saya kepada keburukan. Karena dia, karena teman, karena saya berteman dengannya, akhirnya saya pun terjatuh dalam kebinasaan. Kecuali orang-orang yang bersahabat karena Allah, orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya penting kita memilih sahabat, teman yang baik. Karena almar'u fi dini khalilih. Seseorang tergantung dengan agama temannya. Nah, hendaknya setiap kita melihat dengan siapa kita berteman. Berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang saleh, itu ibarat kita berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tidak bisa mendapatkan parfumnya, minimal kita akan mendapatkan aroma yang wangi darinya.
Sebaliknya perumpamaan orang yang berteman dengan teman yang buruk seperti dia berteman dengan pandai besi. Kalau tidak terpecik dengan apinya, maka kita akan mencium bau asap ataupun bau keringat dari si pandai besi tersebut. Nah, maka carilah teman yang baik, carilah teman yang saleh dan salihah. Serta bertemanlah, bersahabatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena persahabatan yang dijalin karena Allah itulah yang kekal. Dunia dan akhirat. Itulah yang kekal. Bahkan di akhirat akan memberikan manfaat. Bi'idnillahi ta'ala. Nah, Allah akan izinkan orang-orang yang beriman, orang mukmin, untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Dari sahabatnya yang dulu dia bersamanya mungkin mengerjakan salat, yang dulu bersamanya ke majelis ilmu. Nah, jadi berteman dengan orang yang saleh, berteman dengan orang yang baik, itu akan memberikan manfaat, memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Tentu jika pertemanan juga itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi membuat hubungan antara sesama manusia bisa kuat. Karena apapun keadaannya, karena kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan karena hartanya. Kita mencintainya karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya. Kita mencintainya karena kesalehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatannya, bukan. Naam. Sehingga hubungan yang dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan langgang di dunia dan di akhirat. Taib, selanjutnya hadis yang ke-82 an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal muslima al-musaddida liyudriku darajatas sawam wal qawwam bi ayatillahi azza wajal li karami daribatihi wa husni khuluqihi. Insyaallah. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya seorang muslim, naam, musaddida liyudriku darajatas sawam al-qawwam bi ayatillahi azza wajal, yang teguh di atas agamanya, yang teguh di atas agamanya, menjalankan agama. Ya, liyudriku darajatas sawam al-qawwam bi ayatillahi azza wajal. Dia akan menyamai kedudukan orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan orang yang senantiasa mengerjakan salat di malam hari. Iya. Naam, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Li karamati daribatihi wa husni khuluqihi. Iya. Kenapa bisa dia meraih derajat tersebut? Selevel dengan orang yang senantiasa berpuasa di siang hari, selevel dengan orang yang senantiasa salat lail dan membaca ayat-ayat Allah di malam hari, di mana kedua ibadah ini di antara ibadah yang sangat agung di dalam Islam. Ibadah yang betul-betul bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Puasa dan salat. Ternyata di sana ada seorang manusia atau golongan manusia yang levelnya sederajat dengan orang yang senantiasa berpuasa dan mengerjakan salat di malam hari. Siapa mereka? Adalah orang yang memiliki sifat yang mulia. Orang yang memiliki ketinggian akhlak. Iya. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana keutamaan akhlak yang mulia itu. Nah, bagaimana keutamaan akhlak yang mulia, yang seseorang dengan dia berakhlak, ya,
dengan dia memiliki akhlak yang mulia, dia bisa menyamai kedudukan, dia bisa selevel dengan orang yang puasa di siang hari dan salat malam di malam hari. Bukankah di sana ada hadis yang disebutkan oleh Nabi, dari banyaknya pintu-pintu kebaikan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga Allah, yang semua itu berbicara tentang akhlak. Menghindarkan gangguan di jalan, tidak mengganggu manusia, memaafkan kesalahan manusia, dan seterusnya. Iya. Berbuat baik ya, kepada hewan. Ya, kita ingat kisah seorang pelacur ya, yang mendapati anjing begitu hausnya, dia pun turun untuk mengambilkan air dengan sepatunya. Diisi air lalu diberikan kepada anjing yang kehausan tersebut. Dan itu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga. Sebutkan para ulama ada 2 pelajaran yang besar dari kisah itu. Yang pertama pelajarannya keutamaan ikhlas dalam beramal. Yang kedua keutamaan berakhlak. Ya, sampai pun kepada hewan sekalipun. Ya, makanya para sahabat bertanya, ya, apakah para berbuat baik kepada hewan, ya, lahu ajran, mendapatkan pahala? Maka Nabi SAW ya, itu kepada hewan, bagaimana lagi kepada sesama manusia, bagaimana lagi kepada sesama muslim, bagaimana lagi berbuat baik kepada karib kerabat kita, khususnya orang tua kita. Tentu lebih diutamakan lagi, tentu lebih besar kedudukan dan pahalanya. Iya, itu kemuliaan, sifat dan ketinggian akhlak. Nah, sebaliknya akhlak yang buruk itu bisa merusak puasa, bisa merusak salat, bisa merusak sedekah seseorang. Semua yang telah kita sebutkan ya dalam pembahasan tentang ya anjuran berbuat baik kepada tetangga dan ancaman berbuat buruk ya, kepada tetangga. Kita sudah sebutkan hadis tentang seorang yang mengadu kepada Nabi SAW dari tetangganya yang memiliki sifat yang buruk. Padahal tetangganya rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi akhlaknya buruk. Tetangganya merasa terganggu dengan lisannya. Tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguan lisannya. Itu baru lisan. Apa kata Nabi? La khaira fiha. Ya. Tidak ada kebaikan padanya. Bahkan dia termasuk min ahlin nar. Waliyadzubillah. Ini bahayanya akhlak yang buruk. Nah, karena berkaitan tentang hubungan kepada sesama manusia, itu hal yang begitu peka. Nah, kalaulah kita berbuat kesalahan, berbuat dosa kepada Allah, la wajadallaha al-ghafurur rahima, kita akan mendapati bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kita berbuat salah, ya, kita zalim, ya, berbuat buruk, mungkin karena akhlak kita kepada sesama manusia, kita tidak jumpai semua manusia pemaaf, tidak. Ya. Nah, sehingga jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat. Begitu banyak pahala yang kita bawa dari puasa, salat, sedekah kita, haji kita, tapi ternyata buruk hubungan kita kepada sesama manusia. Akhirnya ya amalan kita menjadi sia-sia, tidak berguna, diberikan kepada mereka. Ya, kita menjadi orang yang bangkrut, waliyadzubillah. Ya, maka ini keutamaan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Dengan akhlak mulia seseorang bisa meraih ya derajat ataupun disamakan levelnya dengan orang-orang yang senantiasa puasa di siang hari dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat di malam hari. Baik, ini 3 hadis yang kita bisa sebutkan dan jelaskan di pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya di pertemuan besok, karena pembahasan silsilah al-hadits as-sahihah ini kita akan rutin bahas ya di subuh hari, setiap hari Jumat subuh ya, dan di setiap hari Sabtu subuh di jam yang sama. Ya, yang sebelumnya kajian silsilah al-hadits as-sahihah ini kita laksanakan di ba'da asar, semua dipindahkan di ba'da subuh. Jadi Senin, Selasa kita bahas
Adabul Mufrad. Ya. Rabu Kamis kita bahas Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jumat Sabtu kita bahas Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Insyaallah taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam kebaikan, senantiasa menatapkan kita sekalian kepada perkara yang dicintai dan diridhoinya, mengikhlaskan setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan, mengampuni setiap kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita, dan kelak memasukkan kita ke dalam surganya, yakni surga tertinggi, yakni surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.